semuanya, selamat datang di podcast Piscok Lumer. Kami dari kelompok 1. Saya Caesar Army. Saya Vinana Latur Ramadhani. Saya Aulia Garisandrina. Saya Natasha Sulawardani. Dan masih ada lagi anggota kelompok kita yang lainnya. Nah, di podcast kali ini kami akan membahas mengenai kekerasan yang terjadi di lingkungan remaja bersama narasumber kita, yaitu Ibu. Boleh perkenalan? Ini boleh. Oke, Ibu Nunung Nur Asia sebagai guru BK di SMA 90 Jakarta. Oke. Berarti Ibu udah tahu dong masalah-masalah yang ada di sekolah ini. Masalah yang ada di sekolah ini, ya sedikit banyaknya tahu. Tapi masalahnya apa dulu? Ibu udah berapa lama ngajar di 90? SMA 90 Ibu ngajar kurang lebih 12 tahun. Lama juga ya. Udah berapa kasus yang Ibu tanganin? Kalau kasus kan beda ya. Kalau kasus untuk itu beda dengan BK dengan kesiswaan ada di beda ini ya. Sebetulnya kalau untuk kekerasan ini lebih arah ke kesiswaan ya. Kalau BK ini penanganan adalah untuk cooling down. Jadi untuk penyembuhan, terapi dari lemparan dari kesiswaan terus ke guru BK. Ya kalau boleh dikatakan selama Ibu mengajar ya banyak sekali gitu. Dengan berbagai macam kasus yang ada di sekolah kita. Langsung ke pertanyaannya kali ya. Jadi di sini kalau misalkan menurut Bu Nunung nih, kekerasan itu apa buat Bu Nunung? Kekerasan apa ya? Kekerasan sesuatu hal yang tidak baik ya. Baik itu dilakukan di kalangan remaja ataupun orang dewasa, karena akan berdampak pada hal-hal yang negatif. Terus juga bisa terjadi keributan atau lain sebagainya, sehingga memancing ketidakharmonisan dalam lingkungan sekolah ini. Kira-kira apa sih yang menyebabkan kekerasan itu terjadi, terutama di kalangan remaja? Ini secara umum atau hanya 90? Secara umum sama buat 92 juga. Oke, untuk secara umum ya kekerasan di kalangan remaja itu bisa saja terjadi akibat dari ego mereka yang sangat tinggi. Itu bisa saja terjadi ya. Itu juga bisa terjadi pemicu dari latar belakang keluarga. Jadi bukan hanya dari remaja itu sendiri, kadang dari keluarga pun bisa menjadi faktor penyebabnya. Terus juga bisa dari lingkungan tempat tinggal, rumah. Terus juga karena kurang sehat lingkungan di sekitarnya, itu bisa saja penyebab terjadi. Kadang remaja ini kan boleh dikatakan emosinya sedang tidak stabil nih, karena mungkin perubahan hormon. Nah, kadang mereka bisa emosinya sangat tinggi sehingga menimbulkan keributan atau perkelahian di kalangan remaja itu sendiri. Lanjut ya Ibu. Kata Ibu, dampak kekerasan bagi kita yang melakukan kekerasan sama menerima kekerasan dari orang lain itu apa ya Ibu? Dampak yang melakukan dan yang menerima. Sebetulnya dua-duanya sama. Karena kalau pelaku itu kalau tidak ada penyebabnya tidak mungkin terjadi. Pasti harus ada penyebabnya dulu. Misalnya kadang kalian timbul dari ejekan aja, jelek lu misalnya seperti itu akan menimbulkan, kalau emosinya sedang tidak stabil, itu akan menjadi keributan dan menjadi emosi, sehingga akan terjadi dampak kekerasan kalau emosi yang melakukan itu sangat tinggi itu. Jadi dua-duanya sama. Jadi tidak mungkin tidak ada api kalau tidak ada asap. Pasti ada pemicunya. Ada pemicunya. Nah, dari dampak yang udah disebutin, itu menurut Bu Nunung, peran orang tua tuh harus kayak gimana sih biar anak mereka tuh nggak terlibat dalam kekerasan dan penakalan remaja itu? Misalnya, peran orang tua itu sangat penting sekali, ya. Orang tua harus bisa memantau kegiatan anaknya. Karena kalau misalnya hanya sekolah saja, karena orang tua kedua kalian di sekolah ya. Kalau di sekolah saja itu kita hanya 8 jam. Kalian lebih banyak di rumah.
Nah, otomatis orang tua sangat berperan dalam arti memantau, misalnya dalam pulang sekolah kan kita tahu pulang sekolah jam 3. Kalau sudah jam 5 lewat tidak pulang kan bisa dicari anaknya kemana. Nah, sehingga kekhawatiran atau hal-hal yang tidak diinginkan itu jangan sampai terjadi gitu. Jadi kita harus ada kolaborasi antara orang tua, guru, itu harus ada kolaborasi dan kerjasama yang baik. Dan untuk orang tua juga biasanya kalau usia kalian, kalau diperingatkannya misalnya omongan yang panjang dan lain, itu malah akan boring dan malah akan kalian akan semakin berontak. Tapi melalui pendekatan kan banyak sekali, melalui pendekatan misalnya kalau orang tua yang bijak, pendekatannya kemana nih, ayo kesana, nanti dijemput sekolah, terus bagaimana, terus mau kemana nih, kita jalan bareng. Biasanya seperti itu, karena biasanya itu kalau anak-anak remaja seperti kalian itu membutuhkan perhatian sebetulnya, membutuhkan perhatian dari orang dewasa. Jadi sangat membutuhkan perhatian dari orang dewasa agar kalian merasa diakui, karena kalian masih mencari jati diri. Ya, kalian lagi mencari nih, saya ini mau meniru siapa, saya mau seperti siapa. Itu pasti mencari jati diri kalian, sehingga peran orang tua itu sangat dibutuhkan. Berarti keluarga itu sangat berpengaruh gitu? Iya, sangat berpengaruh sekali. Nah, misalnya nih Bu, murid di SMN 19 Jakarta terlibat dalam kasus kekerasan remaja. Terus apa sih langkah yang diambil dari sekolah? Contohnya apa? Contohnya boleh dari ibu mungkin. Ya, Contohnya dari kalian. contoh kekerasan remajanya. Misalnya apa? Tawuran. Oh ya, tawuran atau apa? mungkin. Atau bullying kan bisa saja. Oh, bullying juga benar. Bullying menarik. Ya, Iya, bullying menarik ya. iya bullying. Iya, misalnya kalau untuk dari sekolah kita akan memberikan pengertian dan arahan. Jadi kita nggak hanya menerima dari pengaduan satu saja, tapi kita pun akan memanggil dari pelakunya. Nah, nanti kita akan dudukkan bareng, tapi kita manggilnya nggak bareng. Awalnya satu-satu dulu, kita tanya apa yang sudah dilakukan untuk bullyingnya, apa bullying verbal atau fisik. Nah, itu kita akan tanyakan kepada korban, apa saja yang sudah yang kamu sudah terima. Nah, setelah itu baru pelaku kita tanya apa maksudnya. Apa maksudnya melakukan hal bullying tersebut. Kadang kan kalian itu bercanda yang tanpa di luar batas, kalian tidak sadar sebetulnya itu udah ada masuk kata-kata bullying gitu. Apalagi di kalangan kalian ya, yang bahasanya sangat diplesetan, itu yang sangat tidak nggak enak didengar ya oleh bapak ibu guru gitu. Nah itu kita akan tanyakan dulu, apa sih kenapa kamu berlaku seperti itu kepada dia. Kita tanyakan, kita cari untuk permasalahan kita lihat, terus kita cari titik temunya dan untuk mendamaikan, sehingga kita juga menasihati kepada si pelaku agar jangan melakukan hal tersebut karena membuat tidak nyaman teman. Seperti itu. Karena kan biar bagaimanapun namanya satu lingkungan di kelas atau sekolah ini kalian saudara. Saudara dalam arti saudara satu sekolah. Dan dalam agama pun boleh dikatakan untuk ada ibu lupa entah hadis atau ayat Al-Quran ya, ketika kamu menjelekkan seseorang maka kamu seperti memakan bangkai saudaramu sendiri. Ayat kan ya itu ayat Al-Quran, kamu seperti memakan bangkai saudaramu sendiri. Nah itu kan sudah jelas sekali, agama saja melarang. Apalagi di kalangan kita harus bisa memahami dan memberikan arahan kepada pelaku dan juga memberikan kenyamanan kepada korban. Kalau ngomongin soal bullying, yang aku tahu banyak banget korban yang nggak berani untuk bilang kalau dia tuh dibully. Nah, itu dia. Jadi itu tuh Kalau nggak bilang kan kami pun tidak tahu bapak ibu guru. Iya.
Hanya beberapa green memang yang bilang ya, hanya beberapa yang berani bilang dan melaporkan kepada kesiswaan misalnya, terus atau kepada kami sebagai guru BK. Tapi di situ yang kami sedikit khawatir dan menyesalkan kenapa kok nggak berani gitu. Nggak berani ngadu. Kalau misalnya berani kan ngadu untuk kepada Bapak Ibu guru, otomatis kan kita akan memberikan solusi yang terbaik gitu, dan akan mengarahkan kepada pelaku dan menenangkan juga, memberi keamanan juga kepada korbannya gitu. Tapi dari kasus yang udah Ibu tangani itu kan pasti pelakunya dinasihatin kan Bu? Jelas. Nah, terus ada masalah baru lagi nggak sih Bu yang dibuatin sama pelaku yang sama? Kadang ada, kadang tidak. Kadang kadang namanya manusia itu ya sudah sekali dikasih tahu tapi belum mempan. Dalam arti belum dipahami. Jadi kita harus lebih tegas lagi. Seperti itu, karena kan kalau di sekolah berarti kita juga ada aturan. Sebelum kalian masuk 90 kan ada aturan yang tertulis kan di tata tertib. Nah itu kan sudah jelas ada aturannya. Kita kembalikan lagi, kalian baca aturannya. Itu sudah ditandatangani dan bermaterai kan ya. Nah itu harus dipelajari lagi, disimak. Kenapa sih dengan teman sendiri, istilahnya kan saudara sendiri, kenapa sampai timbul hal tersebut gitu. Selama Ibu 12 tahun ngajar, 12 tahun ya tadi. Selama Ibu 12 tahun ngajar, kira-kira kasus bullying itu banyak nggak sih di 90? Lumayan banyak ya. Tapi ya itu tadi, ada yang lapor dan ada yang tidak. Kalau yang lapor mungkin kami Bapak Ibu guru bisa menyelesaikan, tapi kalau yang tidak kan kami tidak mengetahui. Jadi seperti itu. Kalau misal ada laporan sih biasanya kami memang langsung ambil tindakan, tapi kita kan nggak, kalau BK itu beda ya dengan kesiswaan, tidak gerasa-gerusa. Kami lebih mengarah kepada psikisnya dan psikologisnya, dan itu pun kami menasehati dan memberikan arahan kepada dia dengan memberikan contoh-contoh. Kalau membalikkan, seandainya kejadian itu terjadi pada dirinya, bagaimana perasaannya. Nah orang lain seperti, kalau saya nggak suka, saya nggak enak digituin, berarti orang lain pun nggak enak. Kita akan memberikan nasihat dan masukan-masukan dari segi yang lainnya dan secara psikologis. Oke. Terima kasih ya Ibu Nunung udah ngebantu kita ngejawab tentang kekerasan yang ada di 90. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan mendapatkan nilai yang terbaik. Bapak apa kok? Bapaknya bapak apa agama? Kekerasan sih. Kekerasan remaja. Kekerasan remaja. Oke, sekian podcast dari kelompok satu yang Piscok Lumer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.